Bapa di surga, tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh diteguhkan dalam iman percaya kami, meyakini anugerah Allah dan kasih setia Allah sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan menjadikan hidup kami kesaksian yang hidup bagi banyak orang, sehingga mereka pun boleh menerima dan menikmati anugerah Allah dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 95. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bagi Dia gunung
Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma pasal 5 ayat 11. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini
untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lalu tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana,
Sampurasun. Rampes. Kaci kijing lewat Ciparigi. Terasna ka Singaparna. Cocok. Wilujeng enjing. Selamat pagi jemaat sadayana. Wah, gitu, Wak. Keren, Wak. Nah, sok Mang Usep sekarang pantun sapa Pantun? jemaat teh. Aduh, mikir dulu, Wak. Mikir wae. Kebanyakan mikir. Ya udah. Sok Sahrini lah. Cek coba Sahrini. Ya, Pantun. mangga sok pantun. Boleh lah, gampang. Sok, Neng Syahrini, enggak? Yo, dengekeun wa. Siap. Burung tekukur, hinggap di dahan. Boleh. Cakep. Mencari makan, mematuk-matuk. Mantap. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Masih menghirup udara sejuk. Asik. Nah, wah, halus tuh, Wak. Saya. Wak. Jadi kedah gitu. Jadi jalmi mah kedah seueur bersyukurna. Bener, Amin. Wak. Bener, Bener, Tuhan. Wak. Sok, kos saya mah Aduh, masih mikir, Wak. Mikir wae. Mikir wae. Heeh. Yaudah, Gagahnya wae. cekap be. Jadi diberitahukan bahwa kita semua ini dari kampung Wildun, Naon apa? Wildu. Wildu. Wildu teh naon, Wak? kampung wilayah 2. Kita Arapal. Wilayah 2. Wilayah. Maksud kita ada di sini teh mau bertanya kalau resan ayah Bapak Pendeta, Oh, Pendeta. Pak. kita teh mau bertanya Bapak seputar kehidupan keluarga kita. Sanes gitu, teman-teman? Ya, betul, Wak. Betul. betul, Wak. Nah, Betul, Wak. ya, sekarang siapa? Mangga duluan Saya, yang mau. saya. Kurang atuh, Oke, Wak. oke, oke. Awas, Wak. Ulah parebut. Eh. Ayeuna sok. Mang Usep heula, mangga. Oh, Ayo. Nun. Sok, Mak. Nun, Wak. Begini Pak Pendeta, kata orang mah pelayanan saya sudah mantap. Saya percaya. Hebat. Ekonomi juga sudah keren. Orang kaya. Ferrari ada. Wih. Wih. Apartemen di Karawaci 5. Lomba amat, Wak. Tapi itu mah baru brosur. Ya. Tapi aslinya Pak Pendeta, Brosur. saya mah udah ekonomi mapan, pelayanan getol. Tapi di rumah pusing saya Pak Pendeta. Naon? Kunaon, Mang? Anak-anak barangor, bangor, Eh, bandel. Bapak Nah, itu yang bedegong, pikiran bedegong. saya. Bedegong ya. Ya, jadinya teh saya nanya Pak Pendeta, ini Tuhan teh hadir nggak di keluarga kami? Tuhan teh ada nggak di keluarga kami? Itu Pak Pendeta pertanyaan saya mah. Itu aja Wak, pertanyaan saya mah Pak. Ya, cekap. Wak. Oke, dijawab. Sabar. Nanti dijawab sama pendeta. Ya. Kita lanjut sama pertanyaan lagi aja ya pendeta ya. Urang, Wak, ibu-ibu Ya udah, sok. saya Sok, mangga. Ayo atuh, buru ah. Udah. Lu Urang deui. kesalon. Urang deui atuh. Ieu punten Pak Pendeta. Kita bulu mata mana sehari ini? Hah? Bulu mata nggak ada. Copot. Oh, telepon. Begini. Urang teh kan mewakilkan ibu-ibu, ibu RT, Duh, ibu RT. rumah tangga. Waduh. Heeh. Begini apa? Suami saya teh udah kerja. Saya juga ikut bantu cari uang ini. Weh, loba tuh. Pagi, siang, sampai malam ini kerja. Waduh. Tapi Pak Alamat Pendeta gitu. kurang aja. Kenapa udah capek begitu tetap aja kurang? Tetap kurang saja nggak cukup. Aduh, Harus ngapain lagi gitu Pak Pendeta? padahal badannya besar. Oh. Iya membakat Wak. Iya. Sampai copot tuh. Copot Wak. Jadi pertanyaan saya teh Pak Pendeta, apakah Tuhan itu hadir dalam keluarga saya? Betul capek saya Pak Pendeta. Itu wae Wak. Ya, Oh, lain, nah. sok. Udah, balik. Cekap tak gitu. Matur nuhun. Mang, Pade. Ya, Tanya. nanya juga. Oh, Ya. wah, Ya. model-modelnya pengusaha ya. Ya, Sok, mangga. nah saya juga ada yang mau ditanya, Pak Pendeta. Saya teh usaha udah lama pisan.
Usahanya apa? naon? Ini nggak lihat ini baju. Oh, bengkel ya? Bengkel. Lain. Oh, Tahu bulat. Oh, Digoreng Stop, dadak stop. teh, Tahu ada belakang. goreng dadakan, dadakan. Usaha udah lama, tapi kok nggak maju-maju. Dorong Jadi- atuh, Mang. Hah? Dorong, Mang. Jadi pusing, Usep. Mungkin jadi nanya nih, apa Tuhan nggak bekerja dalam usaha Usep? Gitu Pak Pendeta. Gitu, Wak. tuh, gitu. Udah. Sekarang, coba Iya. beritanya Udah udah mah mikir aja. mikir wae. Pusing, udah Udah. pusing wae. Jadi begitu Pak Pendeta, cukup 3 aja kayaknya pertanyaannya. Sekarang mah teman-teman kita duduk manis aja, Dengerin pendeta. kita dengerin Pak Pendeta khotbah hari ini Siap, Wak. sama Ya, Wak. jawaban kita Setuju, tadi. setuju. Oke, Ya. setuju, Wak. Ya, Ya, Yuk. atur nuhun. Atur nuhun. Musik. Biar enak jogetnya. Adek, Wak. Gimana? Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga mau pantun Beli nangka di kota Medan. Jauh banget. Saya nggak bisa pantun, gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gitu ya. Ya, bisa aja kalau mau gitu ya. Ke Medan beli nangka. Yang ini beneran nih. Udah mau jam 8 saya belum khotbah. Jadi Bapak Ibu sabar ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi katanya 3 aja gitu ya. Tapi yang 3 ini susah jawabnya gitu ya. Jadi 3 pertanyaan yang susah jawabnya karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan sepanjang masa. Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan umat sepanjang masa. Gitu ya. Sudah rajin melayani tapi keluarganya ada aja gitu ya. Tadi saya pikir istrinya yang bandel, bukan ya Pak? Anak-anaknya yang bandel gitu ya. Sudah berusaha suami istri kerja tapi kayaknya berkatnya kurang. Dan yang ketiga tadi dibilang ini sudah punya usaha baru gitu ya. Tapi kayaknya kurang berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan rasanya pertanyaan-pertanyaan sepanjang masa gitu ya. Tuhan hadir gak sih dalam kehidupan saya? Gitu ya. Tuhan itu memperhatikan saya enggak? Tuhan memberkati kehidupan saya atau tidak? Setidaknya kita bisa membaca dari pembacaan kita tadi, bacaan yang pertama gitu ya. Bacaan yang pertama itu menjadi bacaan yang menutup gitu ya, rangkaian bacaan itu gitu ya, dengan memberikan kepada kita pertanyaan gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih bersama-sama dengan kita? Orang Israel mempertanyakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Orang Israel bertanya, kenapa Tuhan bawa kami dalam perjalanan ini? Musa yang mewakili Allah, kenapa kamu bawa kami dalam perjalanan ini? Lalu kami akan mati di padang gurun ini. Kenapa? Kalau Tuhan itu yang memimpin kita keluar, harusnya Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita perlukan. Ketika mereka kehausan, mereka mempertanyakan, kenapa engkau membawa kami keluar? Orang Israel kembali mengingat masa lalu mereka. Lebih baik jadi budak, tapi punya makanan, tidak susah cari air, hidupnya aman, walaupun statusnya budak. Daripada jadi orang bebas, tapi kemudian rasanya dalam perjalanan kehidupan ini segala sesuatu kurang. Itu menjadi pertanyaan orang Israel pada saat itu kepada Musa. Orang-orang Indonesia juga sekarang kan suka begitu ya. Dengan munculnya kembali masih enak zamanku toh. Ya kan Bapak Ibu, ada gambar mantan presiden dengan kalimat masih enak zamanku toh.
kita mengingat kembali masa lalu kita membandingkan. Lebih baik hidup ditekan, tidak punya kebebasan, tapi makanan ada, minuman gak susah, pekerjaan dapat, walaupun yang lainnya merajalela, gitu ya. Korupsi di mana-mana. Daripada sekarang bebas, bisa menyatakan pendapat, bisa menyatakan sikap, tapi harga-harga naik. Jadi kita lebih enak zaman dulu dong. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel mempertanyakan itu, kalau Tuhan ada, kenapa kita susah? Kalau Tuhan ada, kenapa kita begini? Saya ingin menjawab pertanyaan yang dari terakhir dulu gitu ya. Sudah berusaha, gitu ya. Saya sudah berusaha. Usaha yang lagi populer sekarang gitu ya. Tahu bulat kan lagi populer ya. Tahu bulat di mana-mana gitu ya, lagi populer. Sudah berusaha gitu ya. Berusaha dengan baik, pakai doa gitu ya. Tapi kenapa nggak maju-maju? Gitu ya. Padahal saya sudah bertanya kepada orang-orang gitu ya, sudah berusaha menyelidiki ini pasarnya lagi gimana nih. Oh, usaha tahu bulat sekarang lagi hits gitu ya. Karena itu saya buka tahu bulat. Tapi kenapa yang punya saya nggak maju? Gitu ya. Yang punya orang lain itu maju. Kenapa punya saya tidak maju? Gitu ya. Jangan-jangan yang sana itu dia pakai sesuatu. Gitu ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu dia jualan, kecuali, ada kecualinya. Hari Selasa dia nggak jualan. Wah, kenapa hari Selasa dia nggak jualan? Gitu ya. Berarti ada sesuatu. Kata orang kan seringkali begitu ya. Senin sampai Minggu dia jualan. Kecuali hari Selasa. Hari Selasa dia nggak jualan. Wah, berarti dia pakai sesuatu, pakai penglaris. Padahal kalau ditanya ke mamangnya, ya capek lah kalau dari Senin sampai Minggu. Hari Selasa tuh saya istirahat. Antar anak saya les piano, gitu ya, les biola. Kan bisa seperti itu Bapak Ibu. Tapi orang sudah punya pemikiran dan kalau kita saingannya kita merasa dia pasti pakai sesuatu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Roma yang tadi kita baca, di situ ditunjukkan kepada kita bahwa ketekunan itulah yang akan membuat kehidupan kita berhasil. Kalau Bapak Ibu baca tadi di surat Roma, di situ dibilang ketekunan. Ketekunan itu membuat kita punya pengharapan. Kan katanya tahan uji, tekun, pengharapan. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Seringkali dalam kehidupan kita merasa saya ini waktu mau buka usaha saya sudah doa. Saya ini waktu mau buka usaha saya sudah panggil pendeta untuk berdoa. Dengan keyakinan usaha saya pasti berhasil. Kalau sudah pakai doa, kalau sudah diberkati, pasti berhasil. Tapi kan prosesnya nggak seperti itu. Kalau prosesnya seperti itu, maka bisa jadi dengan usaha kita yang berkembang, bisa jadi kita bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita semakin jauh dengan Tuhan. Karena sesungguhnya kita harus merenungkan Allah itu mengenal kita dengan sangat baik. Dia tahu kalau berkat ini saya berikan, apakah dia akan semakin dekat dengan saya atau dia semakin jauh dari saya. Kalau dia semakin sibuk dengan usaha dan pekerjaannya, apakah dia akan semakin giat dalam melayani ataukah kesibukan usaha menjadi alasannya untuk tidak melayani. Karena itu kembali kita diajak untuk melihat ke dalam hati kita. Ada banyak orang yang berjanji, Tuhan, kalau Engkau memberkati saya, maka saya akan melayani Engkau dengan kesungguhan hati saya akan semakin giat melayani Engkau. Dalam prakteknya, tidak. Semakin dia diberkati Tuhan, usahanya berkembang, usahanya berhasil, semakin dia jauh dari Tuhan. Karena itu, disitulah kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan tahu siapa kita.
dan Dia memberkati kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kalau kata Tuhan yang ini cukup, maka itulah yang harus diterima dan dihargai serta disyukuri. Sama saudara seperti pertanyaan yang kedua, suami saya sudah bekerja, saya juga sudah bekerja, kenapa berkatnya kurang aja? Kurang aja. Sampai utang gak, Bu? Kalau kata pemazmur, sejak aku muda dan sekarang aku telah lanjut usia. Dan ini yang kita pegang ya Bapak Ibu. Bahwa dalam prakteknya mungkin kita punya pengalaman berbeda, tapi kata pemazmur, sejak aku muda dan sekarang aku telah lanjut usia. Tidak pernah aku melihat anak-anak Tuhan menadahkan tangan dan meminta-minta. Jadi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, saya tidak mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu begitu lalu salah, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sejak aku muda, sekarang aku telah lanjut usia, tidak pernah aku melihat anak-anak Tuhan menadahkan tangan dan meminta-minta. Di situ kita diajak untuk kalau begitu saya harus kembali merenungkan kehidupan saya. Jangan-jangan saya memang sudah diberikan cukup, bahkan memang Allah memberikan saya cukup. Tapi gaya hidup saya yang ternyata membuat ini menjadi tidak cukup. Setidaknya tadi ditampilkan walaupun tanpa sengaja ya, katanya suaminya udah kerja, saya juga udah kerja, tapi masih aja kurang. Orang bajunya bagus Bu, gitu ya. Bajunya bagus gitu ya, pinjam katanya. Setidaknya kita harus memperhatikan gitu ya. Karena ada kalimat bijak yang berkata begini, ada orang yang miskin, tapi bergaya seperti orang kaya. Tapi ada orang yang kaya, hidup bersahaja, sederhana. Nah itu menjadi bagian yang kita renungkan. Jangan-jangan dan pasti Allah itu sudah memberikan cukup kepada kita. Tapi kitanya sendiri, gaya hidupnya. Buat makan susah, tapi saya, suami saya, anak saya 2, semuanya punya HP. HP-nya keluaran baru lagi. Itu kan berarti gaya hidup. Yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita bersama. Nah yang ketiga saudara, yang pertama, pertanyaan pertama yang rasanya langsung nyangkut dengan pembacaan kita hari ini. Saya sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan. Kenapa anak-anak saya bandel? Tanpa sadar gitu ya, ada orang-orang yang bilang begini gitu ya. Anak-anak pendeta tuh ya, bukan pendeta di sini ya. Anak-anak pendeta tuh aduh gitu ya. Bandel-bandel deh anak-anak pendeta tuh. Gitu ya. Karena yang kelihatan yang bandel-bandel gitu ya. Yang tidak kelihatan itu orang seringkali lupa gitu ya. Anak pendeta tuh pinter-pinter gitu ya. Tapi yang bandelnya kan yang lebih kelihatan gitu ya. Dan orang seringkali bilang, kenapa sih anak pendeta bandel? Terus kalau ibu-ibu yang suka pelayanan bilang, ya iyalah. Bapak pendetanya tiap hari pelayanan gitu ya. Anak-anaknya di rumah siapa yang ngurus gitu ya. Dan itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya sudah melayani, tapi keluarga saya nih, gitu ya. Adakah Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga saya? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita bersama, saudara dan saya juga seringkali mengungkapkan, rasanya kalau kita semakin giat melayani, rasanya kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, ada saja. Orang seringkali bilang begitu. Dulu waktu saya belum melayani, hidup saya tenang. Pekerjaan saya tenang, pekerjaan saya malah bagus gitu ya. Ketika saya melayani, semakin giat melayani, semakin dekat kepada Tuhan, ada saja pergumulan. Ada saja pergumulan.
Dan itu bisa kita saksikan memang. Bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan tokoh-tokoh gereja. Semakin giat mereka melayani, ada saja pergumulan kehidupan. Ada seorang rabi yang sangat terkenal, Rabi Kusner. Dia rajin melayani, dia menjadi pemimpin. Tapi kemudian dia terpukul. Dia terpukul ketika istrinya mengandung, lalu kemudian istrinya melahirkan. Setelah melewati proses pemeriksaan, anaknya sehat. Tapi ketika lahir, anaknya itu tidaklah seperti yang diharapkan. Dan rabi ini yang sangat terkenal, yang ceramah kemana-mana, kemudian terpuruk. Dan ada dalam pergumulan. Tapi dia berhasil melewati pergumulannya. Sebuah buku yang dia tulis, gitu ya. Kenapa orang-orang baik mengalami hal-hal yang buruk? Kenapa orang-orang baik mengalami hal-hal yang buruk? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam bukunya itu, rabi ini menceritakan gitu ya, bahwa betul, kalau kita mau imannya itu semakin meningkat, pasti akan ada pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kalau kita mau semakin diteguhkan di dalam kehidupan iman percaya kita, ada saja pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tapi dalam perjalanan pergumulan-pergumulan itu, disitulah kita belajar untuk percaya kepada Allah. Dalam pembacaan kita dalam Keluaran tadi dibilang Allah bilang gitu ya. Bahkan di Mazmur juga diungkapkan, yang ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Sudah dibawa keluar diberkati Allah. Waktu kelaparan diberikan mana dari surga. Waktu haus, gunung Horeb, gunung batu itu mengeluarkan air. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi, tetapi gunung batu itu mengeluarkan air. Allah memberikan mereka minum. Tapi mereka masih saja berkeluh kesah. Sehingga Allah berkata, yang ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak bisa melewati pergumulan mereka dengan keteguhan hati bahwa Allah pasti melakukan yang baik buat saya. Mereka lebih cepat berkeluh kesah, mempertanyakan kehadiran Allah, mempertanyakan kesetiaan Allah, daripada meyakini Allah pasti menjaga saya, memelihara saya. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam fotum yang seringkali kita pakai, maka di situ kan dibilang nyanyian siara. Allah memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari mereka keluar sampai mereka masuk, Allah pasti memberkati mereka. Bahkan dalam nyanyian siara itu dibilang matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Karena apa? Karena Allah kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel diajak untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Allah, meyakini perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan saat kita ada dalam pergumulan kehidupan kita adalah teruslah berjalan bersama dengan Allah yang memberkati kehidupan kita. Jadi kalau sampai hari ini seperti yang ditanyakan pertanyaan pertama tadi, kalau sampai hari ini kita merasakan anak saya tuh bandel, gitu ya, bandel. Dalam banyak pengalaman dalam kehidupan keluarga, anak yang bandel ternyata ketika dia dewasa, dia justru menjadi anak yang sayang sama orang tuanya. Anak yang mampu menghargai orang tuanya karena dia tahu, saya tuh dulu bandelnya luar biasa, tapi mama saya, papa saya, sabarnya luar biasa sama saya. Saya tuh dulu nakalnya luar biasa, tapi mama saya dan papa saya tiap hari berlutut dan berdoa menyebutkan nama saya. Sehingga ketika dia dewasa, dia berubah, baiknya luar biasa.
Kita jangan lihat bandelnya sekarang. Yang harus kita lakukan adalah teruslah datang meminta kepada Allah. Jangan tinggalkan kami. Berkati kami, jaga kami. Teruslah meyakini bahwa anugerah Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Anugerah Allah akan terus menopang kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel itu berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan Tuhan menunjukkan. Dan bukankah di situ pun sebenarnya Tuhan ingin melihat apakah mereka setia kepada Tuhan ataukah mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan disitulah saudara dan saya belajar. Kalaupun sampai hari ini ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga kita tetap akan berkata, oh tidak, Allah saya adalah Allah yang penuh anugerah, yang menopang, yang memberkati kehidupan saya. Sebuah kalimat bijak yang saya dengar dari seorang pendeta ketika berkhotbah dan itu membuat saya terpesona gitu ya. Karena pendeta itu mengajarkan begini, kalau kita punya pergumulan, semua orang punya pergumulan. Bahkan ketika kita merasa pergumulan kita besar dan berat, jangan gentar, Allah kita lebih besar dari pergumulan kita. Karena itu dia mengajarkan, waktu pergumulan terjadi, jangan berteriak kepada Tuhan. Hey God, I have a big problem. Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar. Tapi berkatalah kepada pergumulan kita, hey problem, I have a big God. Itu yang akan membuat kita kuat. Kita tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan, saya punya pergumulan besar, adakah Engkau mendengarkan saya? Adakah Engkau memperhatikan saya? Tapi yang kita lakukan adalah kita meyakini pergumulan ada. Tapi saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Amin.